Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Hordatul Fajar. Saya dari kelas 11 IPA Pondok Pesantren Nazahatul Ulama. Oke, kali ini saya akan membahas tentang soal-soal SBMPTN Ekonomi. Di sini ada soal. Berikut ini beda bank dan lembaga keuangan non-bank yang paling tepat adalah A. Sumber modalnya sama, yaitu dari pemerintah dan pinjaman dari luar negeri, dan B. Menyalurkan dana berbentuk uang, lembaga keuangan non-bank berbentuk barang. C. Bank milik pemerintah, lembaga keuangan non-bank milik swasta. D. Bank tidak dapat menjual sahamnya melalui pasar modal, sedangkan lembaga non-bank diperkenankan. E. Bank produknya berupa jasa perbankan dalam dan luar negeri, lembaga keuangan non-bank. Jadi, jawabannya di sini adalah C. Bank milik pemerintah, lembaga keuangan non-bank milik swasta. Karena bank milik pemerintah seperti Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan bank milik swasta. Soal selanjutnya adalah berikut kebaikan dan keburukan kredit. 1. Menaikkan produktivitas. 2. Memperlancar produksi barang dagang. 3. Mendorong orang hidup konsumtif. 4. Pemerataan pendapat. 5. Mengakibatkan overproduksi. Nah, yang termaksud kebaikan kredit ini yang mana? Jawabannya yang tepat adalah nomor 1, 4, dan 5. Sehingga pada nomor 2 dan 3-nya itu merupakan keburukan dari kredit, yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan akan mengalami kelebihan atau overproduction sehingga dapat menjatuhkan harga barang dan timbul spekulasi dalam perdagangan sehingga membawa akibat yang tidak baik. Selanjutnya adalah perhatikan pernyataan berikut. 1. Kenaikan PDB dan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Nomor 2. Suatu kondisi di mana terjadi peningkatan PDB atau GNP suatu negara dan daerah. Nomor 3. Kenaikan PDB atau GNP tidak disertai perhitungan persentase pertumbuhan. Nomor 4. Apabila persentase kenaikan PDB dan GNP pada suatu periode lebih besar dari persentase pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat. Jawabannya yang benar adalah 1, 2, dan 3. Kenapa seperti itu? Karena pernyataan nomor 3, kenaikan PDB disertai perubahan struktur ekonomi itu adalah ciri-ciri pembangunan ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah suatu negara memiliki data perhitungan pendapatan nasional dalam juta rupiah sebagai berikut. Gaji karyawannya 20.000, konsumsi masyarakatnya 25.000, laba usahanya 7.500, sewa tanahnya 17.800, konsumsi pemerintahnya 68.500 dan investasinya 5.500, bunga modalnya 27.200, hasil tambangnya 62.000, ekspor 23.500, impor 25.000. Jadi, besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendapatan dalam juta rupiah sebesar, jawabannya adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapat. Saya jelaskan. Jadi di sini ada sedikit rumusnya. Y sama dengan W. WG itu artinya upah ditambah dengan interest, dalam bahasa lain disebut dengan bunga. Terus ditambah lagi dengan profit atau laba, dan ditambah lagi yang terakhir itu dengan rent atau sewa. Di sini upahnya 120, jadi ditambah lagi dengan bunganya yang tadi saya jelaskan 27.200, ditambah lagi dengan labanya 37.500, dan ditambah dengan sewanya 7.300. Jadi ditemukan hasil Y-nya tersebut adalah 192.000. Lalu pertanyaan terakhir. Data BPS pada bulan Februari 2017 menunjukkan 131
adalah angkatan kerja jumlah penduduk yang bekerja 124,57 juta orang, jumlah pengangguran terbukanya 7 juta, dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 69,02%. Berdasarkan data yang tadi saya sebutkan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT-nya adalah A. 5,32%, B. 5,62%, C. 7,71%, dan D. 30,98%, dan E. 96,69%. Jadi di sini juga ada rumusnya, dan kita harus tulis dulu diketahuinya jumlah angkatan kerjanya itu kan tadi 131,55 juta penduduk. Jumlah penduduk bekerjanya itu ada 124,57 juta penduduk, dan jumlah pengangguran terbukanya ada sekitar 7 juta. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK-nya ada 69,02%. Nah, dan yang tadi ditanya adalah berapa sih tingkat pengangguran terbukanya? Jadi ada rumus tingkat pengangguran. Yang pertama tadi TPT itu tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah dan pengangguran angkatan kerja kali 100%. Jadi TPT sama dengan 7 juta atau 131,50 juta kali 100%. TPT-nya sama dengan 5,32%. Nah, jadi tingkat pengangguran terbukanya di sini ada 5,32%, yang artinya dari 100 angkatan kerja secara rata-rata terdapat 5 sampai 6 orang yang sedang mencari pekerjaan. Di sini jawabannya berarti A, 5,32%. Oke guys, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel YouTube saya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.